salam kemanusiaan. Untuk dalam hal pemadaman listrik Pak ya, orang-orang di luaran sana berpikir ketika listrik padam PLN hemat. Hemat gitu Pak ya, bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Padahal itu salah besar Pak. Ketika justru listrik itu padam, justru kita tidak bisa melakukan penjualan terhadap energi listrik yang ada. Karena terputus sumbernya. Balangan 6 itu Pak adalah penyulang yang menyuplai ke arah Juwai sampai Halong, sampai ujung Pak. Jadi padamnya banyak sekali Pak. Langsung satu arus. Satu Pak. Berapa kecamatan langsung? Beberapa kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Sobat Sigap dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Yang namanya kebakaran hunian dan pemukiman itu senantiasa mengancam siapapun dan kapanpun. Dan seringkali kejadian kebakaran hunian pemukiman disebabkan karena konsleting listrik. Dan tidak jarang pula PLN ikut terseret dalam kejadian-kejadian itu. Nah, itulah yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Telah hadir bersama kita manajer PLN ULP Paringin Kabupaten Balangan. Selamat datang dan sampai bergabung Bapak. Terima Bapak kasih. Novarin ya? Novarin. Ya. Panggil Arin saja nggak apa-apa. Arin saja. Oh Iya. ya, biar lebih akrab Biar ya. lebih aman dan akrab. Iya. Iya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Nah, mengenai fenomena itu Pak, gimana nih? Apa tanggapan ataupun sudut pandang PLN menghadapi di mana mindset masyarakat itu ketika terjadi kebakaran, oh PLN nih, seolah-olah PLN ikut bertanggung jawab gitu Pak. Oke, baik. Dengan kondisi fenomena yang ada ya Pak Iswan, jadi kondisinya memang seperti yang banyak diberitakan di media cetak maupun di media elektronik. Kondisinya ketika sudah mungkin mulai buntu nih Pak, mau cari penyebabnya apa nih, sehingga biasanya akan auto muncul istilah korsleting arus listrik. Padahal kondisi yang demikian itu seharusnya kalau seandainya pertama syaratnya MCB kan ada di KWH meter, ada MCB miniatur circuit breaker. Kalau kondisinya MCB itu kondisinya dalam keadaan yang standar sesuai dengan yang tertulis pada fisiknya untuk berapa kemampuan dia dilewati arus listrik, ampernya berapa, maka ketika terjadi korsleting listrik dia akan langsung jeglek. Oh ya berarti itu seperti pengaman gitu ya? Betul, jadi fungsinya ada dua Pak Iswan. MCB ini fungsinya ada dua. Yang pertama, dia berfungsi sebagai proteksi. Proteksi dalam hal ini ketika misalkan terjadi short ataupun arus pendek, otomatis arusnya itu akan naik, dengan beban naik dia akan memerintahkan untuk si MCB untuk open atau jeglek lah ya, bahasa kitanya. Kalau melatik lah ada bilang. Melatik bahasa kitanya kalau Pak. Kalau bahasa Paringin apa? Bingkas. Bingkas bisa jadi juga Pak. Nah itu fungsi yang pertama Pak Iswan. Kemudian fungsi yang kedua dia juga sebagai pembatas Pak. Kalau MCB-nya ini terpasang di KWH meter, sehingga untuk arus yang dilewati itu tidak akan melebihi daripada daya yang terkontrak antara pelanggan dengan PLN. Artinya daya terpasang tuh Pak. Ketika lewat daripada itu, dia akan mengirim sinyal untuk jeglek, mengingatkan sifatnya, mereminder ke pelanggan bahwasanya, oh pemakaian Anda sudah melewati batas. Itu MCB-nya yang di dalam apa yang di luar? Kan MCB ada dua kan ya? Ada yang di KWH, ada juga yang di dalam rumah. Yang di luar Pak. Oh yang di luar yang sepaket dengan KWH meter. Oh, berarti yang pengaman yang sebenarnya itu yang di luar? Drill yang di luar Pak. Jadi memang dia fungsinya pengaman dan pembatas itu ada di luar. Mengenai yang ada di dalam rumah Pak, instalasi, itu mau dipasang berapapun itu nggak ada masalah. Mau diganti kapanpun itu nggak ada masalah. Karena di sini dalam hal ini kita ada batas kewenangan Pak antara PLN dengan pelanggan. Jadi batasnya itu adalah di PLN itu dari tiang listrik, dari kabel SR, kabel JTR, dia sampai ke KWH meter saja Pak. Tidak sampai masuk ke dalam. Oh ya, saya tertarik nih, ada batas kewenangan berarti. Betul. PLN itu mempunyai batas kewenangan terhadap kelistrikan di setiap rumah atau bangunan, seperti itu maksudnya? Betul, artinya PLN hanya menyediakan tenaga nih,
sumber energi nih sampai di kWh meter. Jadi setelah lewat daripada kWh meter, maka itu adalah tanggung jawabnya pelanggan. Menjadi tanggung jawab pelanggan, termasuk di situ apakah membenahi, memperbaiki, melakukan penggantian dan lain-lain. Sedangkan yang masuk ranahnya PLN itu, Pak Iswan, dia kondisinya entah apapun itu kerusakannya, itu nanti akan digantikan secara gratis. Baik itu kabel yang misalkan terjadi luka, atau kabel itu putus, terseret mobil truk yang lewat misalkan, terus kWh meternya kemudian terhambur dan lain-lain, kena petir bisa jadi Pak. Itu cukup laporkan saja ke kami akan tindak lanjuti, dan itu tuh kami pasangkan dan tidak dipungut biaya apapun. Tidak gratis. Gratis karena memang secara kepemilikan Pak, kWh meter itu milik PLN yang dipinjam pakaikan ke sisi pelanggan. Iya, artinya seperti bukan itu, untuk diperjualbelikan. Bukan Pak. Dan setelah KWH itu tanggung jawab si pemilik rumah lah bahasanya, pemilik rumah. Artinya teknis pemasangan dan apapun yang terjadi, terus harusnya yang aware memperhatikan pemilik rumah. Betul. Jadi jangan disuruh PLN yang perhatikan gitu ya. Betul. Karena memang kondisinya kita ada di perbedaan di kewenangan nih Pak Iswan. Jadi begitu dia sudah masuk di ranahnya sisi pelanggan, kami tidak bisa bantu membenahi ke dalam sana Pak. Sehingga ya yang harus aware terhadap kondisi instalasi listriknya justru adalah pelanggan sendiri. Siapa yang bisa dimintai bantuan untuk mengatur itu? Tentunya bukan dengan PLN Pak. Karena kalau di sisi kami PLN tidak punya kewenangan tadi satu Pak ya. Kemudian yang bisa dimintai bantuan di situ adalah pihak gerai Pak. Gerai layanan listrik, atau mungkin kalau di desa-desa yang agak dalam dikit tuh ada instalatir yang biasanya juga mereka bernaung dengan gerai-gerai yang ada. Setidaknya ada 7 gerai layanan listrik Pak yang ada di Balangan, dan mereka itu berada di bawah Dirjen Ketenagalistrikan, di atasnya lagi ada Kementerian ISDM. Jadi memang mereka tuh dibentuk untuk itu ya, untuk urusan dalam rumah ya. Betul. Bahasanya. Betul. Untuk listrikan dalam rumah, itu gerai-gerai tadi yang bertugas. Yang membenahi dan juga pemasangannya seperti itu Pak. PLN pengaliran sampai KWH. PLN melayani, ketika misalkan ambil contoh Pak, ada case pasang baru nih Pak. Pasang baru, instalasinya sudah dipasang oleh mereka pihak gerai, terus kemudian mereka pelanggan itu mengajukan permohonan pasang baru ke PLN, tapi di sana ada syarat mutlak Pak. Di PLN harus ada SLO Pak. Nah SLO itu adalah sertifikat layak operasi Pak. Sertifikat layak operasi. Betul. Disingkat SLO. Disingkat SLO. SLO inilah Pak yang menjamin bahwasanya kondisi instalasi kelistrikan itu akan aman ketika kita dioperasikan. Jadi ketika misalkan ambil contoh terjadi misalkan kebakaran Pak ya. Misalkan kebakaran mungkin dalam jangka waktu sudah lebih dari 10 tahun. Nah biasanya kan ada sesuatu yang sudah mulai berubah Pak pada instalasi listrik. Entah itu karena sudah mulai putus, digigit tikus, atau mungkin sudah dia lifetime-nya sudah mulai habis. Rapuh dan lain-lain. Apalagi kalau setahu saya kan kabel-kabel itu biasanya ada usianya tuh. Betul Pak. Karet-karetnya tuh. Betul. Kadang nggak disentuh pun kalau usianya sudah sampai. Betul. Kayak terkupas akhirnya tembaganya terbuka. Betul. Jadi kalau dari sisi kami di PLN Pak, ini menyarankan untuk semua pemirsa yang ada pelanggan di PLN lah ya Pak ya, terutama di Kabupaten Balangan pada khususnya, ayolah kita mulai aware dengan kondisi yang ada ini kan ya. Kondisinya setidaknya per 5 tahun sekali itu harus ada dilakukan pengecekan Pak. Fungsinya kita melakukan pengecekan adalah memastikan kondisinya memang benar-benar aman. Tidak ada potensi-potensi yang menyebabkan apakah itu titik sambungannya nanti sudah mulai longgar, atau ada digigit tikus si kabel ini, dan lain-lain sebagainya penyebabnya Pak. Ya, salah satu cara proteksi dini terhadap kebakaran diantaranya adalah dengan pengecekan instalasi listrik berkala di rumah. Nah Pak, di sini juga saya ingin bertanya nih. Ini mungkin juga pertanyaan daripada pemirsa juga, pada sobat sigap semuanya. Ketika terjadi kebakaran contohnya, ini sudah terjadi kebakaran,
Iya. biasanya itu kan akan dilakukan pemadaman tuh. Betul. Itu standarnya ada nggak, misalnya apakah ada radiusnya kah, Mm-mm. atau misalnya gimana tuh ketika anggaplah contohnya misalnya terjadi kebakaran, Mm-mm. standar dari PLN itu apa? Oke. Pertama, ketika terjadi kebakaran, terus informasi masuk ke kami, Mm-mm. Pak Iswan. Jadi kondisinya perlu kami sampaikan dulu, Pak, untuk dalam hal pemadaman listrik, Pak ya. Orang-orang di luaran sana berpikir ketika listrik padam, PLN hemat. Hmm, Hemat gitu, Pak ya. ya, Bisa ya. mendapatkan keuntungan yang besar. Ah, Padahal itu salah besar, Pak. Ketika justru listrik itu padam, justru kita tidak bisa melakukan penjualan terhadap energi listrik yang ada. Karena terputus sumbernya. Oleh karena itu, ketika ada informasi padam kebakaran nih Pak, ya. terus ada permintaan padam, terutama biasanya kami minta adalah evidennya Pak. Evidennya entah itu video atau foto Pak, biasanya yang lengkap lah Pak ya infonya. Kemudian selanjutnya kami mintakan izin dulu, lihat dulu Pak kondisinya, karena tim kami di lapangan ini kan kami sangat kenal dengan kondisi unit kami Pak ya. Jadi Hmm. ketika misalkan dapat informasi di suatu lokasi, misalkan di Batu Piring nih, Hmm. oh di Batu Piring itu desa apa misalkan Pak ya. Nah, kemudian di situ ada tidak kabel SUTM. SUTM itu yang kabelnya 3 Hmm. Oh, seperti yang itu. biasa di Ya, di jalan-jalan dia. pinggir jalan. Nah, justru yang paling membahayakan itu, Pak. Karena kondisinya dia ada yang memang berisolasi, ada yang tidak berisolasi. Ketika ada kabel SUTM di dekat wilayah yang Kejadian. terdampak, Hmm. maka itu kita harus padamkan dulu emergensi, Pak. Padam emergensi, kita minta untuk padam satu penyulang, misalkan ambil contoh, kita padam penyulang, ambil contoh Balangan 6. Balangan 6 itu Pak adalah penyulang yang menyuplai ke arah Juwai sampai Halong sampai ujung Pak. Jadi padamnya banyak sekali Pak. Langsung satu arus Satu Pak, berapa kecamatan langsung trek. beberapa kecamatan. Otomatis kan akan banyak sekali yang terdampak Pak. Oleh karena itu kadang-kadang kami selektif memang dalam memadamkan listrik. Kalau memang tidak ada SUTM di situ, biasanya tim kami memang tetap paralel Pak. Begitu dapat informasi kebakaran, tim paralel berangkat menuju lokasi, kita sambil komunikasi, tim yang di lapangan sudah dapat visual Ya, visual titiknya di mana? titiknya di mana, kita pasti akan mengarahkan untuk padam yang paling minimalis Pak. Misalkan hanya padam satu gardu saja. Oh, itu bisa ya? Bisa, tapi harus manual. Oh. Kalau padam yang sepanjang jalur, Hah? itu bisa remote Pak. Oh, Seperti itu. jadi nggak harus ke TKP? Tidak langsung. harus ke TKP. Tapi kalau yang anggap area terdekat lah ya, Area itu terdekat harus manual itu datang. harus manual Pak. Tim kita harus sampai ke lokasi. Seperti itu. Kalau dalam hal sinergi bersama BPBD dalam penanggulangan kebakaran, menurut Anda nih, Iya. itu sampai sekarang sudah bagaimana dan mungkin langkah ke depannya bagaimana? Oke. Saat ini kalau sinergitas kita dengan BPBD ini, alhamdulillah kita di Balangan ini komunikasi sudah sangat intens. Kita bahkan juga dimasukkan ke dalam suatu wadah grup yang mana menyampaikan informasi-informasi terkini terupdate ketika ada informasi kebakaran atau apapun yang sifatnya mungkin mengarah ke bencana, kita langsung dapat informasi di situ, sehingga kita punya potensi yang lebih untuk ke kemudian hari untuk kita bisa dapat bekerja sama secara lebih rekat Pak kerjasamanya. Karena dengan kondisi yang ada pun ya, dalam momen ini pun ya kita sudah berkolaborasi Pak, sudah bersinergi, terutama dalam hal mengingatkan ke hampir seluruh SKPD di Balangan ya Pak ya, untuk antisipasi terhadap bahaya kebakaran secara dini. Ini kan sudah merupakan langkah nyata Pak ya, antara PLN di ULP Paringin dengan BPBD Balangan. Seperti itu Pak Iswan. Kalau menurut Anda nih, tantangannya sebenarnya apa sih yang paling besar bagi PLN, khususnya agar stigma tadi kan yang di masyarakat atau yang beredar kalau kebakaran, wah ini PLN, mana PLN nih? Tantangan terbesarnya apa menghadapi itu tuh? Artinya di lapangan kan biasanya kan gitu nih, oh ini nih seolah-olah PLN, seolah-olah padahal kan padahal itu masyarakat. Ya,
memang tantangan terbesarnya kita adalah mengubah mindset, Pak Iswan. Mengubah mindset masyarakat. Karena masyarakat tahunya ketika padam listrik dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kelistrikan, itu semuanya PLN. Iya. Padahal ambil contoh dalam satu rumah saja, di situ kita kewenangan kita hanya ada sampai kWh meter. Sedangkan di bagian dalam itu adalah kewenangannya pelanggan. Nah, disinilah yang menjadi tantangan utama kita. Namun nanti mungkin akan bisa kita berkolaborasi kembali, Pak, dalam hal sosialisasi. Memang kita tidak bisa serta-merta langsung mengubah mindset seseorang atau masyarakat dengan semudah membalikan telapak tangan. Tentunya kita akan menjalani prosesnya, Pak, ya. Lebih baik kita jalankan dulu proses yang ada sambil kita berkolaborasi, sinergi kita di antara BPBD Balangan dengan PLN WLP Paringin. Nanti mungkin rencana ke depan kita akan melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan juga ke desa-desa. Ini mungkin langkah nyatanya, Pak. Kita hanya bisa menggugah mindsetnya masyarakat. Mudah-mudahan ini dapat berdampak, Pak. Termasuk podcast kita kali ini ya. Iya, biar betul. tersampaikan ke pemirsa. Ya, sebagai penutup, Pak, apa mungkin pesannya khususnya kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Balangan yang saya yakin mereka semua pengguna listrik ya, saya yakin semua pengguna listrik, agar mereka bisa mawas diri menjadi garda terdepan dalam hal pencegahan dan pengamanan terhadap bahaya kebakaran. Oke, baik. Dan sebagai penutup. Oke, baik. Ini mungkin seperti yang kita spill di awal tadi ya, Pak Iswan. Jadi kondisinya yang pertama dulu, harapan kami masyarakat dapat memahami bahwasanya kondisinya itu PLN kewenangan hanya sampai meter saja. Sedangkan di bagian dalam meter itu adalah kewenangannya pelanggan. Yang mana dalam hal ini kami tidak bisa masuk ke ranahnya pelanggan karena berkaitan dengan aturan, Pak. Nah, kami hanya bisa menyarankan kepada masyarakat ataupun seluruh pelanggan PLN yang ada di Balangan pada khususnya, mari kita mawas diri, mari kita lakukan tindakan antisipasi untuk melakukan pengecekan instalasi di masing-masing rumah atau di masing-masing bangunan, gedung, kantor, sekolah dan lain-lain sebagainya. Itu yang jadi poin utamanya. Kemudian yang selanjutnya yang mungkin juga dalam kesempatan kali ini kami juga mengharapkan ketika misalkan di suatu kondisi, Pak Iswan, ada jaringan listrik kami yang berada di depan ataupun di halaman rumahnya masyarakat yang kondisinya ada banyak pohon berada di bawahnya, harapan kami rutin, Pak Iswan, untuk dapat melakukan pembersihan jalur jaringan kami supaya listriknya jangan sering padam, Pak. Karena kondisi kabel 3 itu kami menyebutnya SUTM, saluran udara tegangan menengah. Tegangannya itu 20.000 volt, Pak. Jadi ketika dia mengenai pohon, entah itu pohon, hewan, tiang bendera atau apapun itu, layang-layang, Pak Iswan, begitu dia mengenai ke arah kabel kami, itu akan menyebabkan korsleting, sehingga berdampak kepada padamnya listrik di jaringan itu ya, di jaringan sejalur segmen itu, Pak. Kenapa harus padam di situ? Pertama, yang memadamkan itu adalah proteksinya, Pak. Proteksi yang berfungsi auto, Pak. Jadi ketika ada trouble seperti itu dia akan padam secara otomatis. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan jiwa manusia, Pak. Karena tidak ada yang lebih berharga daripada jiwa manusia. Seperti itu, Pak. Sehingga proteksi kami ini harus memang benar-benar selektif melaksanakan tugasnya sebagai suatu sistem yang mengamankan satu segmen. Nah, karena itu mumpung di kegiatan ini kami juga menghimbau ke masyarakat, ke pelanggan semuanya, pelanggan kami PLN di WLP Paringin, mohon untuk ketika misalkan teman-teman kami, tim kami melakukan pembersihan jaringan listrik, mohon untuk dapat diizinkan pohonnya atau dahan pohonnya dipotong, dirampal, diamankan. Karena tujuannya tidak hanya untuk menguntungkan PLN saja, bukan. Tapi lebih kepada mengamankan kondisi anak cucu yang berada di sekitar pohon tersebut. Ambil contoh, Pak Iswan. Hari hujan, pohonnya sudah mengenai kabel listrik,
di bagian bawah pohon tuh biasanya ada tergenang air, Heeh. ada anak cucu kita yang main di Hmm. sana, itu akan bisa Korsleting langsung ya, setrum Pak. dan bisa merenggut nyawa ya. Merenggut nyawa tentunya Pak. Sekali lagi tidak ada yang lebih penting daripada Daripada jiwa nyawa. manusia Pak. Betul sekali. Iya. Nah, demikian tadi paparan dari manajer LP Paringin Kabupaten Balangan, di mana mengenai kelistrikan di hunian kita itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Dan artinya pencegahan kebakaran di rumah kita itu ada tanggung jawab kita masing-masing. Dan perlu diingat, sebagaimana beliau katakan, ketika ada dari tim PLN mungkin datang ke dekat rumah kita, ke wilayah pemukiman kita yang mereka bersih-bersih, Betul. tolong diberi jalan, tolong diberikan Izin. waktu bagi mereka untuk melakukan pembersihan dan melakukan tugas-tugas mereka. Toh mereka juga bekerja untuk kita semua dalam rangka pencegahan dan pengamanan daripada kebakaran. Nah, cukup sekian pada Sobat Sigap semuanya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih Pak. Amin. Semoga kita semua sehat dan selalu selamat daripada musibah kebakaran. Amin ya Pak. Amin. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.